Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Dosen pengampu adalah Bu Bidan Devi Putri Nursanti SSTS Kep MKes, yang mana judul kelompok satu yaitu perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan fisik. Yang terdiri anggotanya ada Ayu Hartina Tamrin, Devriana Siagian, Dewi Kristina Yulianti, Dita Andri Agustina Putri, Dita Deviana, Dwi Riantika Syahbania, dan Dia Eka Kristiana. Baiklah, slide kami akan dibacakan oleh teman kita, Dita Andri Agustina. Pada Kak Dita, dipersilakan. Yang pertama tentang kelompok rentan. Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Kemudian pengertian rentan ini mudah terkena penyakit dan juga peka, mudah merasa, dan kelompok ini lemah. Lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian dalam penjelasan pasal 5 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan juga penyandang cacat. Kemudian, apakah itu ABK? Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak, jelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Hal ini menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Kategori anak berkebutuhan khusus dapat dideskripsikan oleh profesional sebagai tidak mampu atau disabel, mempunyai kesulitan atau terganggu atau disorder, cacat atau handicap, atau berkelainan. Ini menurut Haring tahun 1982. Yang pertama yaitu seseorang yang tidak mampu adalah seseorang yang punya keterbatasan karena adanya kekurangan fisik yang akan mengganggu masalah belajar atau penyesuaian sosial, misalnya dalam penglihatan, pendengaran, atau cacat fisik dan juga masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, seseorang yang mempunyai kesulitan dalam fisik juga akan mempunyai masalah yang sama dengan orang lain yang tidak mampu. Yang ketiga, seseorang yang terganggu dalam hal belajar sehingga dapat disebut mempunyai gangguan belajar, atau terganggu perilakunya dapat disebut mempunyai gangguan perilaku. Dan yang keempat, seseorang yang disebut cacat apabila ia mempunyai kesulitan dalam merespon atau menyesuaikan diri dengan lingkungan karena adanya masalah inteligensi, fisik, dan juga emosi. Hal ini biasanya didalami pada anak autisme, retardasi mental, dan juga Down syndrome. Anak berkebutuhan khusus pada masalah fisik, yang pertama masalah pada disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan padat, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 2009 menjelaskan semua disabilitas adalah inabilitas atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu, tetapi tidak semua inabilitas atau ketidakmampuan tersebut termasuk disabilitas. Sebagai contoh, sebagian besar anak usia 6 bulan tidak dapat berjalan atau bicara, tetapi hal ini bukan disabilitas, melainkan inabilitas, yaitu ketidakmampuan usia yang belum sesuai dengan tahap perkembangan. Sekurang-kurangnya ada 6 masalah fisik dari sekian banyak yang butuh pendampingan. Yang pertama, tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunagrahita, keempat tunadaksa, kemudian tunalaras, dan yang terakhir tunaganda. Tunanetra, istilah ini dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi penglihatan tidak dapat dilakukan. Anak tunanetra mempunyai kebutuhan khusus yang menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tunanetra dapat berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu tunarugu. Tunarugu ini dikenakan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran mulai dari yang ringan sampai yang berat. Gangguan ini dapat terjadi sejak lahir, merupakan bawaan. Dapat juga terjadi setelah kelahiran. Saat ini sudah ada alat juga yang mampu membantu pendengaran walaupun harus belajar bicara secara tidak lancar. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita atau yang sering dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara nyata berbeda mempunyai
IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Sebagaimana halnya anak tunarungu, tunagrahita juga dapat dikelompokkan tunagrahita ringan, sedang, maupun berat. Yang keempat yaitu tunadaksa. Tunadaksa secara harfiah berarti cacat fisik. Oleh karena kecacatan ini, anak tersebut tidak dapat menjalankan fungsi fisik secara normal. Anak yang kakinya tidak normal karena kena polio atau yang anggota tubuhnya diamputasi karena satu penyakit dapat dikelompokkan pada anak tunadaksa. Istilah ini juga mencakup gangguan fisik dan kesehatan yang dialami oleh anak sehingga fungsi yang harus dijalani sebagai anak normal seperti koordinasi, mobilitas, komunikasi, belajar, dan penyesuaian pribadi secara signifikan terganggu. Yang kelima yaitu tunalaras. Gangguan yang muncul pada anak ini berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, misalnya mencabik-cabik pakaian atau memukul-mukul kepalanya sendiri, suka menyerang teman, atau bentuk penyimbangan perilaku yang lain, misalnya memukul-mukul secara berkelanjutan, melempar, membanting benda-benda di sekitarnya, dan jari tangan diputar-putar. Di samping autis atau autism, dalam kelompok ini juga termasuk attention deficit disorder dan attention deficit hyperactive disorder. Anak-anak seperti ini khususnya ADHD perlu diwaspadai karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian tunagranda. Istilah kelompok penyandang kelahiran jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan, misalnya penyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai tunagrahita atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus. Kebutuhan khusus yang dapat kita berikan pada permasalahan fisik dengan disabilitas ini antara lain yang pertama, berikan kemudahan bagi mereka untuk dapat bergerak, gunakan peralatan yang berat dan stabil agar tidak mudah terguling, hindari penggunaan karpet atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan anak tersandung, lalu atur peralatan di tempat yang luas agar anak dapat bergerak lebih bebas, sediakan tempat yang aman untuk pejalan kaki, kursi roda, atau tongkat agar anak-anak lain tidak tersandung. Yang kedua yaitu perkenalkan kegiatan belajar, sediakan alat yang dapat mendukung motoriknya, seperti menggenggam, memegang, memberi, dan melepaskan. Pastikan juga objek sesuai usia. Kemudian yang ketiga yaitu ajari teman sebaya membantu aktivitas penyandang disabilitas fisik. Teman bermain biasanya ingin membantu anak penyandang disabilitas fisik, tetapi kadang caranya kurang tepat. Oleh karena itu, ajari teman-teman sekecil cara menawarkan bantuan penuh rasa hormat. Kedua, masalah kelainan genetik. Kelainan genetik adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan sifat dan komponen di dalam gen, sehingga menimbulkan penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA, atau kelainan pada gen yang diwarisi orang tua. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu seperti kanker. Meski begitu, tidak semua penyakit kanker disebabkan oleh kelainan genetik. Sebagian juga dapat terjadi karena faktor lingkungan dan gaya hidup yang tidak baik. Berikut ini adalah beberapa kelainan genetik yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Yang pertama, buta warna. Salah satu kelainan genetik yang mungkin tidak asing lagi adalah buta warna. Terdapat dua jenis utama buta warna, yaitu buta warna sebagian atau parsial, di mana penderita kesulitan membedakan warna biru dan kuning saja, atau warna hijau dan merah saja. Buta warna total atau kromatopsia, penderita kondisi ini hanya dapat melihat warna abu-abu, hitam, dan putih. Yang kedua adalah penyakit sel sabit. Kelainan genetik ini disebabkan oleh adanya kesalahan gen yang kemudian mempengaruhi perkembangan sel darah merah. Sel darah merah penderita penyakit ini memiliki bentuk yang tidak wajar sehingga menyebabkan sel darah tersebut tidak dapat hidup lama seperti sel darah sehat pada umumnya. Yang ketiga ada hemofilia. Hemofilia merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu pada kromosom X yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal sehingga ketika penderitanya mengalami cedera atau luka dan perdarahan yang terjadi lebih lama. Yang keempat, sindrom Klinefelter.
Kelainan genetik yang hanya terjadi pada laki-laki penderita sindrom Klinefelter memiliki gejala berupa bentuk penis dan testis yang kecil, rambut hanya tumbuh sedikit di tubuh, memiliki payudara yang besar, badan yang tinggi, dan berbentuk kurang proporsional. Ciri khas lain pada kelainan genetik ini adalah kurangnya hormon, testosteron, dan infertilitas. Yang kelima ada sindrom Down atau Down syndrome. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak sehingga menyebabkan keterlambatan perkembangan anak secara fisik dan mental. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, namun dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Kondisi anak dengan sindrom Down dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian anak dapat hidup dengan cukup sehat, sedangkan sebagian lagi memiliki masalah kesehatan seperti kelainan jantung atau kelainan otot. Beberapa penyebab yang banyak adalah sindrom Down atau Down syndrome, sindrom user atau user syndrome. Di samping itu, hambatan genetik juga dapat terjadi sejak lahir dengan adanya kelainan-kelainan pada organ tubuh seperti hidrosefali, mikrosefali akibat penggunaan obat-obat yang salah oleh ibu pada saat kehamilan. Selain itu, dapat juga terjadi hambatan majemuk dikarenakan faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor prenatal terjadi sebelum kelahiran. Dapat terjadi karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan HER2, infeksi pada ibu ketika hamil, serta mengkonsumsi obat-obat atau alkohol. Yang kedua, faktor natal terjadi saat kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena kelahiran prematur, luka pada kelahiran, kekurangan oksigen saat kelahiran, dan lain-lain. Untuk kebutuhan khusus yang bisa kita berikan pada permasalahan fisik kelainan genetik ini antara lain. Yang pertama, membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis secara rutin. Karena jika tidak, maka tubuh anak bisa bertambah catatannya seperti bengkak, mengecil, atau kaku. Kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Saat ini banyak anak tunadaksa yang dapat berprestasi berhasil seperti anak lain sebayanya. Yang keempat, memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan dan memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, masalah perbedaan ras. Ras menunjukkan dari Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Menurut Bras, merupakan kategori individu yang secara turun-temurun mempunyai ciri-ciri fisik biologis tertentu yang lain. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, ras merupakan suatu kelompok atau golongan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya ciri fisik, rumpun bangsa, biologis. Ciri fisik dapat digolongkan seperti warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, berbagai bentuk lainnya. Hal tersebut terlihat sebagai langsung berdasarkan penampilan fisik lainnya. Khusus yang dapat diberikan pada permasalahan ras diantaranya: 1. Ajak berpikir kritis, terbuka. Perkenalkan kepada anak bahwa keragaman yang ada di lingkungan sekitar adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bersosialisasi dengan lingkungan, beri kebebasan pada anak untuk berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, maupun ras. Ketiga, bangsa percaya diri dengan cara melatih mencintai diri sendiri, memotivasi anak untuk menonjolkan kelebihan pada diri mereka. Keempat, bacakan cerita tentang perbedaan dan keragaman. Kelima, bertamasya, ajak berkunjung ke tempat yang penuh keragaman seperti taman, museum, mal, atau pertokoan. Contoh teladan anak merupakan pembelajaran yang cepat, terlebih belajar pada sikap-sikap ditunjukkan oleh orang tua. 7. Tanamkan karakter kebangsaan orang tua ataupun guru dapat mengajak anak mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan semangat untuk tumbuh. Yang keempat, masalah usia anak di bawah 21 tahun. 1. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan masa anak menuju dewasa pada individu yang mengalami berbagai perubahan, diantaranya perubahan fisik, psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik.
di mana tumbuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh pada dewasa disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduksi, terutama pada wanita, itu lebih signifikan. Selain itu, remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini, pula remaja mulai melepas diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosial yang baru sebagai orang dewasa. Lanjut. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian. Satu, masa remaja awal, di antaranya 12 sampai 15 tahun. Dua, masa remaja pertengahan, 15 sampai 18 tahun. C, lanjut Pak. C, masa remaja akhir, di antaranya umur dari 19 sampai 20 tahun. Kebutuhan yang dapat diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus, permasalahan fisik pada usia kurang dari 21 tahun antaranya, di antara lain, 1. Jadilah pendengar yang baik. 2. Menghormati privasi anak. 3. Sepakati aturan-aturan yang penting. 4. Berikan motivasi untuk cita-citanya. 5. Berikan informasi dalam bergaul. 6. Sampaikan pada cara mengelola stres. Berikutnya, Mbak, kesimpulan dari slide-slide yang di atas. Yang pertama, antara anak berkebutuhan khusus, ABK, secara fisik memerlukan pendampingan baik secara segi kesehatan, sosial, pendidikan, dan kasih sayang. ABK secara fisik dapat dibagi menjadi 4 sumber, yaitu masa disabilitas, kelainan genetik, perbedaan ras dalam masalah kelompok usia kurang dari 20. Ternyata minimal ada 6 masalah utama dari banyak masalah yang harus ada pendampingan. Masalah genetik pada umumnya berasal dari masalah kehamilan dan berbagai faktor. Perbedaan ras dapat disejajarkan oleh Undang-Undang Negara di Republik Indonesia. Pada usia anak di 21 tahun, ABK sangat berkaitan dengan kecemasan untuk masa depan mereka. Sudah selesai untuk kesimpulan dari itu. Terima kasih. Selamat siang.